Assalamualaikum anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Tentu baik kan? Pada video kali ini Pak Reza akan menerangkan tentang makanan gizi seimbang. Makanan gizi seimbang kandungannya apa saja dan contoh-contohnya apa saja ada di video Pak Reza. Jadi tolong perhatikan video baik-baik dan jangan lupa dicatat ya videonya supaya kalian saat PTS, saat TKM atau saat ulangan bisa belajar terlebih dahulu dengan catatan tersebut. Jadi jangan lupa dicatat. Ya, langsung saja kita lihat videonya ya anak-anak. Semangat anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan Pak Reza sebelum masuk ke materi. 1. Berdoa terlebih dahulu supaya diberi kemudahan dalam menerima ilmu. Jadi jangan lupa sebelum melihat video ataupun sebelum mencatat video, sebelum memperhatikan video, kita berdoa terlebih dahulu supaya sama Allah diberi kemudahan dalam menerima materi yang ada di dalam video. Kedua, siapkan alat tulisnya untuk mencatat materi-materi dalam video. Jadi jangan lupa siapkan buku tulis dan alat tulisnya untuk mencatat materi-materi yang ada di dalam video tersebut, supaya saat ulangan, saat TKM ataupun saat PTS dapat belajar terlebih dahulu lewat catatan-catatan tersebut. Dan akhirnya TKM dan PTS atau ulangannya dapat mendapatkan nilai yang bagus. Nomor 3, perhatikan dan dengarkan baik-baik supaya ilmu yang disampaikan dapat diambil dengan baik dan sempurna. Jadi tolong perhatikan baik-baik, simak dengan baik-baik video yang Pak Reza buat, video yang Pak Reza tampilkan, supaya kalian benar-benar jelas dan benar-benar bisa menangkap materi-materi yang ada di dalam video tersebut. Ya, langsung saja kita mulai. Materi kita adalah makanan gizi seimbang, seperti yang Pak Reza jelaskan waktu video awal tadi. Makanan gizi seimbang adalah susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat-zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh dengan memperhatikan prinsip keanekaragaman antara lain: 1. Variasi makanan. 2. Aktivitas fisik. 3. Kebersihan. 4. Berat badan. Jadi di sini gizi setiap manusia itu makanan gizi seimbang setiap manusia akan berbeda-beda. Contoh jika berat badan ideal, contoh jika mungkin orang gendut dan orang kurus, makanan gizi seimbangnya akan berbeda takarannya. Seperti itu, tergantung berat badan. Contoh seumpamanya orang gendut dikurangi karbohidratnya dan gulanya dan makanan-makanan berlemaknya. Kalau orang kurus mungkin malah ditambah makanan berlemaknya, ditambah makanan yang mengandung gulanya, tetapi tidak boleh kebanyakan. Dan mungkin ditambah makanan yang mengandung karbohidratnya. Seperti itu contohnya. Kalau seumpamanya aktivitas fisik, mungkin kalau pekerjaan-pekerjaan yang memerlukan aktivitas fisik yang berat, seperti kuli bangunan dan lain-lain, itu memerlukan makanan yang mempunyai sumber energi yang tinggi supaya menjadi lebih kuat. Tetapi kalau seumpamanya pekerja-pekerja seperti pegawai atau guru yang memerlukan kepintaran ataupun memerlukan otak, seperti itu daripada ototnya, mungkin memerlukan makanan yang mengandung nutrisi yang tinggi. Jadi itu perbedaannya. Jadi makanan gizi seimbang itu memperhatikan prinsip keanekaragaman, yaitu antara lain variasi makanan, aktivitas fisik, kebersihan, dan berat badan ideal. Nah, makanan gizi seimbang ada di dalam piramida makanan gizi seimbang. Ada 2 itu. Jadi kita bacanya dari bawah ya, piramida makanan gizi seimbangnya. Yang paling bawah, yang paling banyak adalah air putih. Jadi tubuh manusia itu terdiri dari sekitar 70% air. Sehingga manusia memerlukan air yang sangat banyak, sekitar 2 liter setiap harinya atau 8 gelas air bening atau air putih. Agak ke atas sedikit ada karbohidrat ataupun makanan pokok. Contoh makanan pokok seperti pada gambar. Ataupun boleh kalian catat makanan pokok itu apa saja, supaya
Kalian jelas, kalau cuma lihat gambar mungkin kalian lupa. Makanan pokok seperti ada jagung, gandum, roti, kentang, sagu, seperti itu. Jadi karbohidrat ataupun makanan pokok atau nasi, pasta, dan lain-lain tersebut diperlukan tubuh sekitar 3-8 porsi. Antara itu tergantung tadi itu berat badan ataupun kondisi fisik seperti itu. Agak ke atas lagi ada sayuran dan buah-buahan. Buah dan sayur sekitar 2-3 porsi untuk sayuran. Buah 3-5 porsi. Jadi porsinya agak lebih sedikit daripada karbohidrat. Naik ke atas lagi ada namanya lauk pauk. Lauk pauk tersebut terdiri dari protein, baik protein hewani ataupun protein nabati. Lauk pauk sekitar 2-3 porsi. Dan yang paling atas, yang paling sedikit adalah garam, gula, lemak, dan minyak. Jadi garam, gula, minyak, dan lemak itu dibatasi. Jadi kalian tidak boleh kebanyakan makan goreng-gorengan atau yang mengandung makanan yang berlemak ataupun minum-minuman yang mengandung gula yang sangat tinggi, apalagi gula buatan, pemanis buatan. Seperti minuman-minuman yang dijual di warung-warung, minuman-minuman instan itu harus dibatasi. Seperti itu. Jadi itulah urutannya. Yang paling banyak adalah air putih sekitar 2 liter. Selanjutnya adalah karbohidrat. Karbohidrat sekitar 3-8 porsi. Terus ke atas sedikit ada sayur dan buah sekitar 2-3 porsi untuk sayuran, buah 3-5 porsi. Yang atas sedikit ada namanya lauk pauk yang terdiri dari protein hewani dan protein nabati sekitar 2-3 porsi. Dan yang perlu dibatasi ataupun perlu dijauhi, yang paling sedikit jumlahnya yang harus kita makan, yang paling sedikit yang perlu kita makan, yang paling sedikit yang perlu kita makan ataupun dibatasi adalah garam, gula, lemak, dan minyak. Jadi kurangi makanan yang berlemak, kurangi makanan yang berminyak, kurangi minuman yang mengandung gula yang sangat tinggi ataupun malah gula-gula buatan, pemanis buatan pada minuman-minuman instan. Seperti itu. Selanjutnya, makanan gizi seimbang biasanya mengandung zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh, yaitu 1. Karbohidrat atau biasa disebut sumber energi. Jadi karbohidrat itu fungsinya adalah sebagai sumber energi pada manusia. Kedua, ada protein, yaitu zat pembangun. Protein sendiri terdiri dari 2 macam, yaitu A. Protein hewani, protein yang berasal dari hewan. B. Protein nabati, yaitu protein yang berasal dari tumbuhan. Nomor 3. Lemak. Lemak atau cadangan energi fungsinya. Lemak terdiri dari 2 juga, lemak hewani dan lemak nabati. Lemak hewani berasal dari hewan, lemak nabati berasal dari tumbuhan. Nomor 4, ada vitamin. Vitamin sendiri berfungsi sebagai zat pengatur. Jadi vitamin berfungsi sebagai zat pengatur. Vitamin sendiri digolongkan menjadi 2, yaitu vitamin yang tidak larut dalam air atau vitamin A, D, E, K. Jadi ada vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Itu adalah vitamin yang tidak dapat larut dalam air. Yang B adalah vitamin yang larut dalam air. Contohnya adalah vitamin B dan vitamin C. Jadi vitamin yang dapat larut dalam air adalah vitamin B dan vitamin C. Untuk vitamin yang tidak larut dalam air dan vitamin yang larut dalam air ini sering keluar pada ujian nasional beberapa kali. Nomor 5. Nomor 5, mineral. Mineral yang berfungsi sebagai zat pengatur dan pembangun. Yang terakhir adalah air. Air sebagai pelarut. Pelarut zat-zat yang makanan yang masuk ke dalam tubuh manusia. Ya, langsung saja kita bahas. Yang pertama adalah karbohidrat. Karbohidrat merupakan zat yang paling dibutuhkan tubuh untuk sumber tenaga atau sumber energi. Jadi
Kalau tubuh kita kekurangan karbohidrat ataupun tidak makan nasi, biasanya tidak makan yang mengandung karbohidrat, biasanya kita gampang lemas ataupun kita lapar. Kalau lapar biasanya kita lemas, tidak punya energi karena karbohidrat tersebut berfungsi sebagai sumber tenaga atau sumber energi. Contohnya karbohidrat apa Pak Reza? Ada pada gambar. Silahkan, boleh dicatat, ditulis. Jadi nggak mungkin kan kalian menggambar apa yang Pak Reza tampilkan. Jadi tolong dicatat. Contoh karbohidrat ada pada gambar tersebut, ada ubi, ada sereal, ada bakmi atau pasta, ada roti biskuit, roti tawar, jagung, kentang, sagu, dan lain sebagainya. Selanjutnya, nomor 2, protein. Protein merupakan zat yang berfungsi untuk membangun sel-sel yang baru ataupun membangun sel-sel dalam tubuh yang telah rusak. Maksudnya membangun sel-sel yang baru gimana Pak Reza? Jadi dulu waktu kecil ataupun kalian punya adik, orang tua kalian pernah adiknya diberi makanan ikan salmon supaya pintar, ben pintar. Dikasih ikan salmon ben pintar, seperti itu supaya pintar. Itu sebenarnya bukan supaya ataupun katanya biar pintar kalau dikasih ikan salmon, bukan. Tapi faktanya, bukan katanya lagi, tapi faktanya kalau dikasih mungkin ikan salmon, dikasih protein yang tinggi, itu akan menjadi pintar. Aku neng kamarmu ya, Mbul. Neng kamarmu ya. Protein hewani sendiri contohnya seperti pada gambar, yaitu ada ikan, ada daging, ada ayam, ada telur, udang, terus keju, susu, sosis. Untuk protein hewani sendiri ada kedelai, ada kacang-kacangan, ada kembang kol, ada labu, ada gandum, dan lain sebagainya. Terus Pak, contoh kalau seumpamanya tempe, itu termasuk protein apa Pak Reza? Tempe berasal dari kedelai. Jadi untuk tempe termasuk protein nabati. Pak, kalau tahu juga berasal dari kedelai. Berarti termasuk dalam protein nabati. Pak, kalau kecap juga berasal dari kedelai. Berarti termasuk dalam protein nabati. Nomor 3 adalah lemak. Lemak adalah zat yang berfungsi sebagai cadangan tenaga atau cadangan energi dalam tubuh manusia. Lemak juga terdiri dari 2 macam seperti protein, yaitu lemak hewani dan lemak nabati. Untuk lemak hewani seperti contoh pada protein hewani, yaitu telur, ikan, daging, susu, keju, dan lain sebagainya. Untuk lemak nabati juga hampir mirip dengan protein nabati, yaitu ada kacang-kacangan, ada durian, terus ada alpukat, ada kelapa. Jadi kalau gambar-gambar seperti ini contohnya tolong ditulis supaya apa? Tidak lupa. Seperti itu. Dan biasanya lemak itu bergandengan dengan protein. Seperti itu, tetapi lebih banyak proteinnya. Jadi, lemak biasanya bergandengan, contoh lemak
nabati biasanya juga di makanan lemak nabati tersebut terkandung protein nabati. Contoh protein hewani berarti di dalam makanan yang mengandung protein hewani tersebut mengandung lemak hewani juga. Seperti itu. Selanjutnya, nomor 4, vitamin. Vitamin merupakan zat pengatur dalam tubuh. Vitamin sendiri ada 6. Vitamin A, B, C, D, E, K. Jadi ada 6 vitamin yang harus kita kenal dan fungsinya. Vitamin A, B, C, D, E, K. Pak Reza ulangi lagi. A, B, C, D, E, K. Tapi ada 2 jenis vitamin, yaitu vitamin yang larut dalam air dan vitamin yang tidak larut dalam air. Vitamin yang larut dalam air adalah vitamin B dan vitamin C. Untuk vitamin yang tidak larut dalam air adalah vitamin A, D, E, dan K. Jadi vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K adalah vitamin yang tidak dapat larut dalam air. Contoh vitamin, lanjut saja. Vitamin A, Pak Riza urut ya. Kalau vitamin A ini berfungsi untuk menjaga kesehatan mata supaya mata kita sehat selalu. Contoh vitamin A, seperti pada gambar tersebut, ada paprika, ada tomat, ada wortel, dan lain sebagainya. Selanjutnya vitamin B. Vitamin B mencegah beri-beri dan untuk pertumbuhan. Jadi kalau vitamin ini kita ingat iklan Sakotonik ABC. Ada vitamin apa? Contohnya Pak Reza nyanyikan ya. Mohon maaf kalau suaranya jelek. Jadi A untuk mata dan kulit, B untuk pertumbuhan, C mencegah sariawan, D pertumbuhan tulang dan gigi. Sakatonik A, B, C. Jadi kalau ingat iklan Sakatonik biasanya ingat pada vitamin. Seperti itu. Nah, vitamin B sendiri selain untuk B untuk pertumbuhan, vitamin B untuk mencegah penyakit beri-beri. Penyakit beri-beri apa Pak Reza? Bisa kalian searching di internet sendiri supaya lebih jelas. Besok saat pelajaran tentang macam-macam penyakit pasti Pak Reza jelaskan. Untuk vitamin B ada alpukat, kacang, roti gandum, salmon, oatmeal, daging panggang. Seperti itu. Selanjutnya, vitamin C. C mencegah sariawan. Ingat itu. Jadi vitamin C untuk mencegah sariawan dan menjaga daya tahan tubuh, meningkatkan daya tahan tubuh. Seperti pada saat sekarang ini. Pada saat COVID-19 ini atau pandemi ini, banyak orang-orang berlomba-lomba mencari vitamin C dosis tinggi. Di jalan-jalan juga banyak yang menjual jeruk nipis. Gunanya untuk apa Pak Reza? Gunanya untuk meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan imun tubuh, karena jeruk nipis dan vitamin C dosis tinggi tersebut dapat meningkatkan daya tahan tubuh kita. Kalau daya tahan tubuh kita kuat, kita terhindar dari virus COVID-19. Nah, contoh vitamin C apa Pak Reza? Ada jambu, mangga, pepaya, brokoli, kiwi, paprika kuning, jeruk, tomat, dan stroberi. Intinya untuk vitamin C sendiri ciri-cirinya adalah makanan-makanan yang kecut atau asam. Jadi makanan-makanan yang kecut, yang asam itu biasanya mengandung vitamin C. Contoh adalah jeruk nipis. Jeruk itu kan kecut-kecut itu. Kalau kecut-kecut biasanya mengandung vitamin C biasanya loh. Selanjutnya ada vitamin D. Vitamin D. Apa? C. Mencegah sariawan. D. Pertumbuhan tulang dan gigi. Jadi vitamin D menjaga kesehatan tulang dan gigi. Selain itu, vitamin D dapat mencegah penyakit rakitis. Pak, penyakit rakitis apa Pak Reza?
Disearchi sendiri di internet. Besok saat pelajaran macam-macam penyakit, insya Allah Pak Reza bahas. Rakitis kemarin juga pada tema 1 sudah dibahas juga kan. Seperti itu. Yang jelas rakitis adalah penyakit yang berhubungan dengan tulang. Vitamin D contohnya apa? Boleh kalian lihat pada gambar. Ada keju, susu, jamur, ikan, terus telur seperti itu. Jadi vitamin D itu untuk pertumbuhan dan mencegah dari penyakit rakitis. Selain di makanan, vitamin D juga terdapat pada sinar matahari pagi. Maka dari itu, untuk anak-anak ataupun adik kalian yang baru saja lahir, biasanya dijemur di bawah matahari pagi. Supaya apa? Supaya terhindar dari penyakit rakitis tersebut. Supaya pertumbuhannya menjadi maksimal, karena vitamin D terkandung dalam sinar matahari pagi. Sehingga kalau dijemur nanti pertumbuhan tulang dan giginya semakin cepat, semakin maksimal. Seperti itu. Kalian juga saat olahraga biasanya pagi hari. Kenapa kok pagi hari? Karena sinar matahari pagi itu mengandung vitamin D yang baik untuk kesehatan tulang dan pertumbuhan kalian. Selanjutnya vitamin E, menjaga kesehatan kulit dan kelamin. Jadi untuk vitamin E sendiri untuk menjaga kesehatan kulit, supaya kulit kita halus dan sehat. Dan untuk menjaga kesehatan kelamin, supaya alat kelamin kita menjadi sehat dan subur. Biasanya seperti itu. Contoh vitamin E apa saja? Kacang-kacangan biasanya. Ada almond, biji matahari, wijen, dan lain-lain. Seperti pada gambar. Boleh kalian catat. Kalau cuman gambar saja, insya Allah kalian bakalan lupa. Dan ingat, ini besok keluar di PTS, keluar di TKM, pasti Pak Reza keluarkan di ulangan. Di PTS pasti Pak Reza keluarkan. Supaya apa? Supaya kalian terbiasa punya tanggung jawab untuk mencatat, untuk belajar. Tidak cuma melihat video saja. Selanjutnya vitamin yang terakhir adalah vitamin K. Membantu proses pembekuan darah. Jadi vitamin K ini untuk proses pembekuan darah. Maksudnya pembekuan darah bagaimana Pak Reza? Jika kita terluka, biasanya kena pisau kayak gitu, lama-kelamaan darah kita akan mampet sendiri. Akan tertutup sendiri. Kenapa kok bisa mampet sendiri? Karena darah tersebut membeku. Nah, siapa yang membekukan darah? Yang membekukan darah sebenarnya adalah namanya trombosit atau keping darah. Itu juga membantu pembekuan darah. Tetapi untuk vitamin sendiri yang untuk membantu pembekuan darah adalah vitamin K. Pembekuan darah. Jadi ada pembekuan darah, ada K-nya kan. Jadi vitamin K. Untuk vitamin K sendiri contohnya apa Pak Reza? Boleh kalian catat, tidak cuma dilihat saja. Ada asparagus, brokoli, buncis, telur, stroberi, daging, minyak ikan, dan lain-lain. Bisa kalian cari sendiri di internet, contoh lainnya banyak sekali. Selanjutnya, nomor 5 setelah vitamin adalah mineral. Mineral adalah zat yang berfungsi sebagai zat pengatur sekaligus pembangun dalam tubuh. Jadi mineral ini juga sangat penting buat tubuh kita. Yang pertama, mineral yang paling penting adalah mineral zat besi. Untuk membentuk sel darah merah ataupun membentuk namanya eritrosit. Eritrosit itu adalah sel darah merah. Untuk apa sel darah merah tersebut? Sel darah merah ini berfungsi untuk membawa oksigen ke seluruh tubuh. Sehingga tubuh kita akan segar, bugar, tidak lemas. Biasanya seperti itu. Jadi kalau orang-orang kekurangan sel darah merah, biasanya lemas juga. Seperti mungkin kakak kalian ataupun ibu kalian, mohon maaf, ataupun yang pernah mengalami menstruasi, ketika mens itu kan keluar darah banyak. Kalau keluar darah banyak, biasanya orang tua kalian atau kakak kalian atau kalian sendiri bahkan kalian bakalan lemas. Kalau lemas, biasanya terus orang tua kalian, bapak kalian atau kalian disuruh membelikan makanan seperti sate kambing atau tongseng ati kambing seperti itu. Gunanya untuk apa? Nah, tongseng kambing, tongseng ati kambing tersebut mengandung zat besi.
yang mungkin termasuk yang sangat tinggi, sehingga zat besi tersebut dapat meningkatkan sel darah merahnya, mengganti darahnya yang keluar tersebut, sehingga ibu kalian tidak lemes lagi, tidak pusing lagi. Seperti itu. Jadi fungsinya zat besi adalah membentuk sel darah merah. Sel darah merah sendiri berfungsi untuk mengangkut oksigen di dalam tubuh, mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Contoh makanan yang mengandung zat besi apa Pak Reza? Contohnya seperti yang Pak Reza tadi bilang, ada ati, ada daging hewan, ada kacang-kacangan, dan lain sebagainya. Jadi zat besi terdapat pada itu semuanya. Pak Reza, kenapa kok lambangnya Fe? Karena besi dalam ilmu kimia, dalam pelajaran kimia biasanya disebut Fe. Seperti itu. Selanjutnya, kalsium berfungsi sebagai pembentukan tulang dan gigi. Jadi, kalau kalian sering lihat iklan-iklan susu itu mengandung kalsium yang sangat tinggi. Seperti itu, dapat mempertinggi tubuh kita, dapat menguatkan tulang kita. Nah, itulah memang fungsinya kalsium, yaitu pembentukan tulang dan gigi. Contohnya apa? Contohnya yang seperti Pak Riza tadi bilang, iklan susu. Berarti apa? Susu. Dan makanan-makanan yang terbuat dari susu, mungkin ada keju dan lain sebagainya, ada yogurt. Kacang-kacangan juga mengandung kalsium, telur juga mengandung kalsium, dan lain sebagainya. Untuk gambar-gambar seperti ini bisa kalian catat supaya tidak lupa. Terus selanjutnya mineral selanjutnya. Mineral selanjutnya adalah fosfor. Fosfor, pembentukan sel-sel yang rusak. Jadi fosfor berguna atau berfungsi untuk pembentukan kembali sel-sel yang rusak. Jadi membentuk kembali sel-sel yang rusak. Contohnya apa? Ketika mungkin kulit kita lecet. Kulit kita lecet, terus kalau kita banyak memakan fosfor atau makanan yang mengandung fosfor, kulit kita dapat tertutup kembali lukanya tersebut. Walaupun masih ada bekasnya, tapi akan tertutup kembali, bisa sembuh kembali seperti normal. Itu kenapa? Karena sel-sel yang pada kulit tersebut yang rusak karena lecet tadi diperbaiki ataupun dibangun lagi, dibentuk lagi oleh fosfor tersebut. Berarti ini seperti apa? Seperti contoh apa pembentukan sel-sel yang rusak? Seperti protein. Jadi protein juga fungsinya hampir seperti fosfor juga. Contohnya fosfor. Nah, itu seperti pada gambar ada ikan, daging, keju, telur, dan lain sebagainya. Pak Reza, kok contohnya hampir sama toh antara mineral satu dan mineral yang lainnya? Nah, itulah makanan bergizi biasanya mengandung banyak gizi. Namanya aja bergizi. Berarti gizinya lebih dari satu. Seperti itu. Jadi, makanlah makanan bergizi. Supaya apa? Supaya kalian dapat mendapatkan gizi, supaya macam-macam gizi itu dapat masuk ke dalam tubuh kita sehingga tubuh kita sehat. Kurangi makanan yang berlemak, minyak, dan mengandung gula, apalagi gula buatan. Selanjutnya, yodium. Yodium sendiri mencegah penyakit gondok. Yodium sendiri dalam ilmu kimia biasa disebut iodin atau ilmiahnya disebut iodin. Yodium sendiri terdapat pada yogurt, mozzarella, susu, telur, stroberi, cranberry, dan siwet. Siwet itu apa? Rumput laut. Yodium juga terdapat pada garam biasanya. Tapi ingat, kita tidak boleh kebanyakan garam. Karena dapat menyebabkan mungkin penyakit hipertensi dan lain-lain. Selanjutnya adalah yang terakhir untuk kandungan makanan gizi seimbang adalah air. Air sendiri adalah zat yang paling dibutuhkan manusia. Zat yang paling banyak dalam tubuh manusia. Karena air dalam tubuh manusia terdapat sekitar 55% sampai 78% tubuh manusia terdiri dari air. Air sendiri dalam tubuh manusia berfungsi sebagai pelarut zat-zat dalam tubuh seperti yang Pak Reza jelaskan waktu awal tadi. Seperti itu. Sudah cukupkah konsumsi air putih Anda hari ini? 1. Ini informasi tentang air. 70% tubuh manusia terdiri dari air.
2. Air berfungsi untuk mengoptimalkan fungsi organ dan membantu sistem metabolisme tubuh. Jadi fungsi organ kita dapat bekerja secara maksimal jika tidak kekurangan air. 3. Kebutuhan asupan air putih setiap orang berbeda-beda. Seperti tadi yang Pak Reza sebutkan, makanan gizi seimbang itu jumlahnya berbeda-beda. Keanekaragaman makanannya berbeda-beda untuk setiap manusia. Untuk air sendiri rumusnya adalah berat badan kali 30 mili. Contoh Pak Reza 65 kilo dikali 30 mili berarti sekitar 1950 mili atau sekitar 2 liter. Jadi kalau kita bulatkan adalah 2 liter setiap hari supaya badan kita tetap segar dan organ kita tetap bekerja secara baik. Seperti itu. Jadi jangan lupa minum air bening, air putih setiap hari yang banyak. Kalau kebanyakan gimana Pak Reza? Kebanyakan tidak apa-apa karena air bakalan dibuang lagi lewat air urin kita, lewat BAK kita. Jadi tidak usah takut. Kebanyakan air itu insya Allah bikin sehat karena air yang keluar lewat air urin kita, air kencing kita itu akan membawa racun-racun yang ada di dalam tubuh kita. Jadi ketika kita BAK biasanya kotoran dalam tubuh kita, racun-racun dalam tubuh kita itu keluar. Sehingga semakin banyak minum air putih, air bening, itu kalian akan semakin sehat. Bukan malah minum teh kotak, teh gelas, dan teman-temannya. Karena mungkin dapat merusak organ kita. Seperti itu kalau kebanyakan. Jadi agak kurangi yang mengandung gula buatan, mengandung pengawet buatan, mengandung minyak dan lemak, tolong dikurangi. Tapi perbanyaklah minum air putih. Kenapa? Karena dalam tubuh kita sekitar 55% sampai 78% atau di rata-rata sekitar 70% itu terdiri dari air. Dan air sangat banyak fungsinya. Jadi tolong banyak minum air bening. Air putih ya. Air bening, bukan air putih. Nah, air putih susu putih itu. Nah, air bening ya air. Seperti itu. Selanjutnya, makanan 4 sehat 5 sempurna. Jadi setelah kita tahu kandungan makanan gizi seimbang, kita bahas makanan 4 sehat 5 sempurna. Saat dulu kecil, saat mungkin orang tua kalian kecil, kayak gitu, sering mendengar makanan 4 sehat 5 sempurna. Makanan 4 sehat 5 sempurna itu apa Pak Reza? Nah, menu makanan gizi seimbang disajikan dalam menu 4 sehat 5 sempurna. Menu makanan bergizi seimbang terdapat dalam 4 macam makanan sebagai berikut. Jadi makanan gizi seimbang itu ada 4 macamnya, yaitu makanan pokok atau karbohidrat tadi, nasi, jagung, singkong, roti, dan sagu. Kedua, lauk pauk, daging, telur, ikan. Nah, ini protein dan sedikit lemak, protein hewani ataupun protein nabati. 3. Sayur-sayuran, bayam, kangkung, brokoli, buncis, dan lain-lain. 4. Buah-buahan, jeruk, mangga, pepaya, dan lain-lain. Apabila kita sudah mengonsumsi 4 macam makanan di atas, berarti makanan kita sudah memenuhi syarat kesehatan. Namun bila ditambah dengan susu, maka akan lebih sempurna lagi. Makanan gizi seimbang yang ditambah dengan susu, yang dilengkapi dengan susu, disebut atau dinamakan makanan 4 sehat 5 sempurna. Jadi kalau kita sudah makan makanan gizi seimbang, ditambah dengan susu, itu namanya baru makanan 4 sehat 5 sempurna. Jadi makanannya sudah 4 sehat, sudah mencakup 4 sehat, yaitu makanan gizi seimbang. Makanan pokok, lauk pauk, sayur-sayuran, buah-buahan itu makanan 4 sehat. Ditambah dengan susu, jadi ada 5 dan akhirnya makanannya sempurna buat tubuh kita. Tetapi jangan lupa juga minum 8 gelas air bening setiap hari supaya lebih sehat. Selanjutnya, matur nuwun telah menyimak video materinya Pak Reza pada kali ini. Semoga kalian dapat menerima pelajaran atau materi yang Pak Reza sampaikan. Tetap semangat belajar. Jangan lupa dicatat dan catatannya jangan lupa dibaca lagi.
Kalau memang belum jelas diulangi lagi videonya, ataupun kalau kurang jelas bisa ditanyakan lewat kolom komentar. Sekian saja dari Pak Reza, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.